Untuk sahabat tani semua, untuk sahabat Golden Farm, lakukan treatment pada benih seperti yang kami lakukan pada video ini. Maka sahabat tani akan mendapatkan benih yang tumbuh serempak, benih yang sehat, benih yang tahan terhadap penyakit, hanya menggunakan bumbu dapur yang pasti selalu ada di rumah kita. Jadi simak video ini sampai selesai agar sahabat tani bisa juga melakukan seperti apa yang kami lakukan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkecukupan, amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara atau tips supaya benih padi kita nantinya akan tumbuh serempak, padi kita akan menjadi benih yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Bahan yang kita gunakan sangat-sangat sederhana, dan saya yakin bahan itu selalu ada di dalam dapur. Sebelum kita melangkah seperti apa cara perlakuan benih tersebut, terlebih dahulu perlu kita siapkan yaitu bahan-bahannya. Yang paling utama dan pasti adalah benih, dimana benih ini kita rendam terlebih dahulu selama 1 kali 24 jam. Kemudian siapkan ini bawang merah. Kenapa kita pakai bawang merah? Karena di dalam bawang merah tersebut terdapat hormon atau zat perangsang tumbuh yaitu auksin dan giberelin, di mana auksin dan giberelin itu sangat berperan penting dalam perkecambahan benih padi tersebut. Di sini kami menggunakan per 5 kilo benih menggunakan bawang merah sebanyak 3-5 bungkul. Oke. Dan tata cara penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita buang dulu air yang kita buat untuk merendam benih ini. Setelah air kita buang, kemudian benih tersebut kita angin-anginkan atau kita jemur di bawah sinar matahari pagi ya sahabat tani, selama 30 menit sampai 1 jam. Sambil menunggu kita menjemur, mengangin-anginkan benih tersebut, kita blender dulu bawang merahnya. Ini bawang merah sudah kita blender, kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Setelah air blenderan bawang kita siapkan, kita kembali lagi ke benih yang sudah kita angin-anginkan atau kita jemur. Kita masukkan lagi ke dalam ember. Setelah benih masuk ke dalam ember semua, lalu kita rendam kembali menggunakan air blenderan bawang merah tersebut selama 10-15 menit.
setelah proses perendaman dengan air bawang merah, maka benih kita masukkan ke dalam karung untuk dilakukan pemeraman. Tujuan dari pemeraman di dalam karung supaya benih itu mendapatkan suhu yang lembab dan hangat, sehingga akan mempercepat proses perkecambahan. Untuk sahabat tani, air yang ada ini, air blenderan bawang merah yang kita gunakan untuk perendaman ini jangan dibuang ya, karena ini juga nantinya berfungsi untuk menjaga kelembapan benih yang kita peram di dalam karung. Ketika sudah mulai mengering, kita siram dengan sisa daripada air blenderan bawang merah tersebut. Oke, proses pemindahan bibit ke dalam karung sudah selesai. Sekarang kita ikat, lalu kita lakukan proses pemeraman. Ini bibit sudah masuk karung, tinggal karung kita ikat, lalu kita peram di bawah sinar matahari. Tetap sambil kita jaga kelembapan bibit yang ada di dalam karung tersebut. Ketika terlihat agak kering, nanti kita siram dengan sisa daripada air yang ada blenderan bawang merahnya tersebut. Tinggal kita jemur. Proses penjemuran langsung di bawah sinar matahari ya, tapi tetap dijaga kelembapan daripada benih yang ada di dalam karung. Setelah kemarin kita lakukan penjemuran di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh, maka di hari kedua saat ini kita sudah bisa membawa benih ini ke lahan untuk kita taburkan. Tapi sebelumnya mari kita cek bersama-sama seperti apa perkecambahannya. Jadi kesimpulannya untuk sahabat Golden Farm dan sahabat tani semua, perlakuan pada benih sebelum semai itu sangat penting kita lakukan dan harus kita lakukan untuk mendapatkan bibit padi atau semaian padi yang sehat sebelum kita pindah tanamkan. Yang pertama yaitu kita lakukan penyeleksian benih, baik itu benih dari hasil panenan kita sendiri yang kita gunakan untuk bibit, atau benih atau bibit yang kita beli di toko pertanian, yaitu dengan metode menggunakan air asin atau air garam yang mampu mengapungkan telur. Karena penggunaan air asin yang mampu mengapungkan telur itu ialah kita menyeleksi bahwa benih yang akan kita tabur itu benar-benar benih yang bernas, benih yang isinya itu penuh. Karena awal daripada pertumbuhan benih itu sendiri, nutrisi yang dia dapat dari daging buahnya, dan ketika kita melewati proses seleksi benih untuk mendapatkan benih bernas, maka benih yang isinya cuma separuh atau seperempat, bahkan yang hanya
kurang dari 1/4 itu pun ketika kita hanya menggunakan air tawar, dia masih ikut ke dalam benih. Nah, nantinya pertumbuhannya bisa dipastikan kurang normal. Karena apa? Pertumbuhan awal daripada ini benih itu dia mengambil nutrisi dari daging buah yang ada di dalam. Itu yang pertama ya, wajib kita lakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan perkecambahan yang serempak sempurna seperti ini, kita harus memberikan hormon pertumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam pertanian yang populer kan ada hormon atau ZPT, auksin, sitokinin, dan giberelin. Dan di dalam masa pertumbuhan sangat penting kita menggunakan ZPT giberelin, khususnya pada saat perendaman benih seperti ini supaya perkecambahannya sempurna. Bisa kita lihat bersama. Dan di sini kami hanya menggunakan bawang merah. Begitu tahapan-tahapan dalam melakukan seleksi benih dan treatment pada benih sebelum kita kami sebar ke lahan untuk mendapatkan hasil yang sempurna seperti ini. Semoga bisa dilakukan di tempat sahabat tani masing-masing apa yang kami lakukan. Semoga cara yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk sahabat tani supaya hasil semaian kita itu bisa bagus, bisa tumbuh serempak seperti ini, semaian bisa sehat sampai nanti bertemu di masa pindah tanam. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm, untuk sahabat tani dimanapun kalian berada.